Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan soal menuju UTBK tahun 2025. Materinya adalah penalaran matematika yang pertama. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Seperti biasa kita baca dulu soal ceritanya, soal utamanya. Banyak es krim yang harus disiapkan pada hari ke-20 adalah, oke kita garis bawahin, biar nanti kita nggak lupa nih disuruh nyari apa. Atau biar nggak ketuker gitu. Baru kita baca soal ceritanya. Seorang penjual es krim sedang mencari pola penjualan untuk menentukan jumlah es krim yang harus disiapkan setiap harinya. Berikut data penjualan es krim dalam 6 hari terakhir. Ternyata pola penjualan es krim ini bertahan selama 1 bulan. Oke. Jadi inti dari cerita ini adalah, anggaplah kita sebagai penjual es krim ini. Ternyata penjualan selama 1 bulan itu kita punya polanya nih, tetap gitu. Hari pertama ada 10 es krim yang terjual. Hari kedua ada 15. Hari ketiga ada 20. Dan seterusnya. Nah, kita pengen tahu nih, hari ke-20 tuh bakalan terjual berapa ya es krimnya? Karena kan polanya sama. Biar nanti kita bawanya tuh pas. Nggak kelebihan atau kekurangan. Ya, intinya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pengen ditelaah lagi, CL ditelaah gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita pengen miripin, ini soalnya tuh adalah pola bilangan. Sama kayak di penalaran umum. Kalau di penalaran umum kan langsung angka gitu ya. Ini 10, terus ini 15, 20, 25, 40, 35. Nah, kalau di penalaran umum, kalau di penalaran matematika, itu dibuat seperti soal cerita. Sebenarnya sama aja intinya, kita disuruh nyari pola bilangannya terus hari ke-20 berapa. Nah, gimana caranya? Caranya itu biasanya kita coba dulu nyari pola berurutan. 10 ke 15 itu polanya apa? Ditambah 5. Ya enggak? Tambah 5. 15 ke 20 tambah 5 juga. 20 ke 25 tambah 5. Nah, ada polanya nih, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Tapi pas kita lihat 25 ke 40 itu ternyata tambah 15. 40 ke 35 dikurang 5. Polanya makin ngacak nih. Jadi kemungkinan besar pola berurutan ini nggak ada. Oke, sekarang cara kedua atau cara selanjutnya, kita coba dengan lengkap 1 gitu. 20, 25, 40 dan 40, ini harusnya 35 ya. Ini 35. Nah, lengkap 1 gimana? 10 ke 20 yang genapnya kita lengkapin dulu. Itu ditambah 10. 20 ke 40 itu ditambah 10. Tambah 20. Nah, ini sebenarnya ada polanya nggak? Ada polanya tapi kita belum tahu pasti nih angka selanjutnya berapa. Kalau misalkan ada di sini. Bisa aja dia tambah 30 di sini ya nggak? Atau bisa juga ditambah 40. Kok bisa ditambah 40? Kenapa bisa? Karena kalau misalkan pakai deret geometri, ini kan 10 ke 20 dikali 2. 20 ke 40 dikali 2, ya nggak? Terus berarti angka selanjutnya dikali 2, jadi ditambah 80 gitu. Kalau yang 30 tinggal tambah 10, tambah 10, tambah 10. Oke, kita belum nemu pola yang pastinya nih di genap. Sekarang kalau yang diganjil, tadi yang ganjil lah, sekarang yang digenap, itu kita lihat dulu nih polanya. 15 ditambah jadi 25 itu ditambah berapa? Tambah 10. 25 ke 35 itu tambah berapa? Tambah 10. Nah, kalau ini udah pasti nih, karena dia tambah 10, otomatis angka berikutnya itu tambah 10 juga. Ya enggak? Kita udah dapet nih yang genap. Nah, kebetulan karena kita lagi beruntung, ditanya hari ke-20. Yang dimana hari ke-20 itu adalah genap. Jadi kita nggak perlu ngurusin si ganjil ini nih. Dia nggak penting lah di case ini. Jadi kita nggak usah ngitung yang ganjilnya. Kita udah nemu bahwa pola bilangan yang ada di genap ini tinggal ditambah-tambah 10 doang. Oke, berarti mulainya dari hari kedua sampai ke hari 20. Sekarang gue pengen ngasih taunya dengan cara manual dulu, ngitung secara manual. Baru nanti pakai rumusnya. Soalnya kadang-kadang di UTBK itu kita ngeblank jadi lupa rumus gitu. Nah, sekarang hari kedua ini kita anggap dari hari awalnya, hari kedua. Hari kedua ke hari kedua sampai ke hari 20 itu ada berapa hari sih yang dilewatin? Yang ganjilan nggak usah dihitung ya, karena kan kita nyarinya yang genap doang. Hari kedua, ini hari pertama, ini nggak usah dihitung. Hari keempat, hari ke
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ada 9 kan? Ya enggak? Ada 9 hari yang genap kita lewatin sampai ke 20. Nah, ini tinggal kita dikaliin dengan 10 aja nih. Kali 10. Kenapa kali 10? Karena kan tadi bedanya 10-10 kan? Ini tambah 10. Ini tambah 10 juga, yang 4 ke 6. Nah, ini tinggal dikali 10 aja. Berarti 90. 90 tinggal kita tambahin hari kedua nih. Makanya tadi hari kedua itu nggak kita hitung. Biar nanti tinggal ditambahin dia doang. 90 tambah 15. Itu hasilnya adalah 105. Paham nggak? Kalau nggak paham kita jabarin aja deh ya. Ini cara manual dulu nih. Nanti baru cara pakai rumusnya. Ini hari kedua tuh hari yang pertama kan. Terus hari keempat, hari ke 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 gitu. Ini 15. 15 tambah 10 berarti 25. Tambah 10 lagi 35. Terus sampai ke hari ke 20 gitu. 95, 105 ya enggak? Nah, itu kalau misalkan kita tiba-tiba lupa rumus. Karena kita udah tahu nih, misalkan tahu rumusnya, itu pakai deret aritmatika. Tinggal kita masukin aja nih. Deret aritmatika adalah rumusnya A UN ya, UN A tambah N min 1 kali B gitu. Dimana UN itu adalah yang kita cari hari ke-20, A-nya itu adalah awalnya, awal itu hari kedua yaitu 15, N-nya itu ya hari ke-20 juga, min 1, B-nya apa? B-nya itu adalah bedanya. Bedanya tadi kita tahu plus 10 ya nggak? Ini plus 10. Jadi kita tinggal masukin UN-nya itu berapa yang kita cari nih. U20 berarti, U20, A-nya itu adalah 15, N-nya adalah 20, 20 tinggal, sorry, ternyata ada yang lupa ya. Nah, ini kan hari ke-20 itu semuanya ya, dari hari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kalau misalkan digenap itu, dia bukan jadi hari ke-20 lagi, melainkan jadi hari ke-10. Ya enggak? Ini jadi 10. Ini harusnya tadi nggak gue hapus ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, dia kalau di bagian genap doang, itu hari ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya enggak? Berarti ini jadinya U10 bukan U20. Oke. Ini U10. 15 ditambah N-nya 10 dikurang 1. B-nya adalah 10. Berarti 15 ditambah 9 dikali 10. Hasilnya 15 tambah 90. Sama dengan 105. Oke. Ketemu ya? Itu pakai rumusnya. Kalau misalkan masih kurang paham, nanti tinggal di kolom komentar aja. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Total banyaknya pertandingan di Liga 1 adalah titik pertandingan. Oke. Yang ditanyain di sini adalah berapa sih total pertandingan yang ada di Liga 1? Kita baca dulu soal ceritanya. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga 1 tahun 2021-2022 pekan ke-30. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain di mana terdapat 18 klub yang bermain di Liga 1. Oke nih, kita jawab dulu biar nanti teman-teman yang maksudnya pengen langsung lanjut ke soal berikutnya udah tahu duluan gitu. Baru kita jelasin ya. Jadi kita ini pakai konsepnya si peluang kombinasi CNR ini. Rumusnya N faktorial per N min R faktorial per kali R faktorial. Nah, ini tinggal kita masukin aja. 2 kali CNR-nya itu berarti 18 faktorial per 18 kurang R itu 16 faktorial. 2 faktorial. Ini kita jawab dulu ya. Nanti bakalan gue jelasin kok. Sama dengan 2 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial per 16 faktorial 2 faktorial. Ini coret, habis. 18 bagi 2 itu 9, 9 kali 2, 17 itu 153. 2 kali 153 adalah 2, berapa tuh? 306, ya enggak? Nah, ini jawabannya. Aman ya? Jadi ini buat teman-teman yang udah pengen tahu langsung jawabannya. Nah, sekarang gue jelasin
Kenapa kita pakainya kombinasi peluang gitu? Kita pakai peluang dulu karena peluang itu bisa mendapatkan total keseluruhan kemungkinan yang terjadi, ya enggak? Itu kan konsep peluang. Nah, terus kenapa kita pakai kombinasi? Jadi gini, karena dia setiap tim butuh tim lain untuk kita melakukan pertandingan, ya enggak? Nggak mungkin dong Bali United main sendiri, masa lawannya nggak ada gitu. Nah, ini konsepnya sama kayak ketika kita jabatan tangan. Si Bali United ini, kalau lawan Bayangkara, ya nggak? Itu sama aja kayak si Bayangkara melawan Bali United. Nggak ada bedanya dong. Mau kita balik-balik omongannya Bali United duluan, terus lawan Bayangkara atau Bayangkara lawan Bali United, sama aja kan. Jadi itu makanya kita pakai konsep kombinasi, yang dimana urutannya nggak berpengaruh. Nah, terus kenapa kita pakai 2 kali ini? Karena dia bilang di sini ada 2 pertandingan. Ya enggak? Jadi tinggal kita dikaliin 2. Kalau 1, ya kita nggak usah pakai 2 ini. Karena cukup pakai kombinasi aja. Aman ya? Butuh cara cepet doang kan? Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nggak paham, tulis aja di kolom komentar, oke? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Total banyaknya pertandingan di Liga 1 adalah titik-titik-titik pertandingan. Oke, jadi soalnya sama ternyata ya. Jadi ini kita nggak usah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jadi pertanyaan adalah, poin minimal yang harus diperoleh Bali United di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga 1 tahun 2022 adalah. Oke, buat yang nonton bola pasti nggak asing nih, gimana caranya ngitung poin Bali United ini biar dia pasti juara dan nggak tersalip sama tim lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin jarang nonton atau misalkan emang nggak nonton, tenang aja. Di sini ada keterangannya gimana cara kita menghitungnya gitu. Pertama-tama kita lihat dulu nih. Kalau win ini dia dapat 3 poin. Kalau draw dapat 1 poin. Kalau lose dapat 0 poin atau nggak dapat poin. Nah, gimana caranya kita ngitung poin akhir dari setiap tim gitu. Sedangkan kita nggak tahu nih matchnya ada berapa kali. Kan di sini kasih tahu 30, 30, 29. Tapi kita nggak tahu total matchnya dari setiap tim itu berapa. Nah, kita lihat yang tadi nih, 2 pertandingan sama 18 klub. Berarti si Bali United itu main berapa kali? Di setiap klub ya. Setiap klub pasti mainnya sama. Kalau misalkan ada 18 klub, berarti kita tinggal kurangin jadi 17 klub. Terus dikali 2. Karena setiap klub itu bermain dengan tim yang sama 2 kali gitu. 17 dikali 2 itu hasilnya 34. Berarti setiap tim itu bermain 34 kali. Paham lah ya? Ini totalnya 34. Jadi gini, kita ulangin aja deh, takut ada yang gak paham. Kenapa 17? Kenapa bukan 18? Karena kan kita nggak mungkin lawan tim kita sendiri. Masa Bali United lawan Bali United? Jadi 18 ini kita kurangin sama klub kita sendiri. Tinggal dikali 17, hasilnya 34. Nah, berarti total match setiap tim itu ada 34 kali. Nah, udah ketemu nih langkah pertama. Langkah keduanya, kita harus ngitung poin dari setiap klub yang ada. Kita cukup ngitung 3 klub teratas saja buat tahu selisih dari setiap klub ini berapa sih. Bali United 20 winnya, berarti dia dapat poin kali 3 60. Yang drawnya ada 6 kali 1 6. Berarti ada 60. Di 60 tambah 6 itu 66. Sekarang Persib menang 19 kali 3 57. Ini kali 1 6. Berarti ini ada 63 poinnya. Bayangkara, nah ini Bayangkara yang harus diperhatiin nih. Dia bukan kaleng-kaleng, dia masih mainnya baru 29 kali, tapi posisinya udah ketiga gitu. Winnya ada 17 kali 3 berarti dia 51. Ini kali 1 7. 51 tambah 7 58. Dan sisa 2 ini yang nggak perlu dihitung karena udah pasti nggak bisa nyalip si Bali United lah secara sekilas ya. Oke, sekarang gimana cara kita mastiin si Bali United ini bisa menjadi tim yang juara? Gampangnya gini, anggap aja si Persib sama si Bayangkara ini lagi gacor di pertandingan sisa terakhirnya. Mereka menang mulu. Nah, Persib sisa pertandingan ada berapa? Ada 4 kan. Kalau 4 kali ini menang, berarti kan dia dapat 3 poin dari setiap pertandingan. Tinggal dikali 3, berarti 12.
ini ditambah 12, ditambah 12 jadinya 75. Yang ini ada 5 pertandingan sisa, dikali 3 itu hasilnya 15. Berarti tinggal 15 ditambah 58, itu hasilnya adalah 73, ya enggak? Nah, kita lihat yang paling besar aja nih. Yang paling besar sih Persib 75. Berarti kita harus punya poin akhir di atas 75 si Bali United. Butuh berapa nih? 66 ke 75. Butuh tinggal 75 kurang 66. Butuh 9 poin, ya enggak? Berarti kalau 9 poin minimalnya berapa di sini? Yang ada 10. Kalau 8 itu dia udah pasti kalah karena di bawah 8. Di bawah 9. Kalau 10 udah pasti menang, ya enggak? Berarti kita jawabannya adalah yang D. Aman gak nih? Aman lah ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, komen aja. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor terakhir atau soal nomor 5. Jika di pertandingan tersisa Persib 2 pertandingan imbang. Oke, maksudnya mungkin gini kali ya. Jika di pertandingan tersisa si Persib ini 2 pertandingannya imbang dan sisanya kalah. Kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk Bayangkara pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa Bayangkara menempati posisi kedua pada klasemen akhir adalah. Oke, jadi kalau misalkan tadi Bali United itu harus menjadi juara pertama, si Bayangkara ini pengennya jadi posisi kedua dulu gitu. Gimana caranya? Cara awalnya adalah kita lihat dulu posisi kedua siapa sekarang itu, si Persib. Yang lainnya nggak usah digerawin, ini dicoret aja biar nggak terdistraksi. Poin awal si Persib ini berapa sih waktu main 30 match tadi? Ya kan 63. Si Bayangkara ini dapat berapa tuh? Aduh, ngitung lagi nih ya. 51, 58 ya kan? Nah, terus di soal ini dibilang Persib 2 pertandingan imbang dan sisanya kalah. Sedangkan match dia tuh sisanya 4 kan tadi. Kan totalnya ada 34. Jadi dia nambah 2 poin di sini sama 2 kalah karena kan sisanya 4. Jadi dia cuma nambah 2 poin. Poin terakhirnya adalah 65 gitu. Nah, si Bayangkara gimana caranya biar jadi posisi kedua? Berarti dia kan harus di atas 65. Yaitu berarti 66. 66 sama 58 itu bedanya berapa poin? Bedanya ada 8 poin ya enggak? Atau tinggal 66 dikurang 58. Nah, si Bayangkara ini butuh 8 poin biar bisa menjadi juara 2 gitu, biar bisa di sini. Sekarang di soal yang A ini, ya elah gue belum nulis ini ternyata ya. Jadi kayaknya ini nggak ada jawabannya deh. Oke, kita coba aja ya, coba ya. Gimana caranya si Persib ini bisa mendapatkan, Bayangkara ini bisa mendapatkan 8 poin? Mungkin bisa dengan 2 win, 2 draw, dan 1 lose. Karena kan sisa pertandingan dia ada 5. Kalau misalkan dia 2 win, itu berarti dapat 6 poin. 2 draw itu dapat 2 poin. Nah, ini udah dapat 8 poin nih. Oke, ini kemungkinan 1. Ini kemungkinan 1. Coba kita cari kemungkinan 2 deh, biar dapat 2 gitu. Kemungkinan 2 ya pasti 5 pertandingan yang menang terus kan. Itu nggak usah dikasih lihat lah, udah pasti. Atau mungkin gini caranya. 3 win gitu. 3 win dia udah dapet, terus sisanya lose gitu, 2 lose. Ini juga udah dapet 9 poin ya kan? 9 poin, berarti ini udah pasti juara 2 juga. Jadi ya mungkin ini diantara ini ada pilihannya, cuma gue lupa nulis. Jadi pertanyaan bonus, oke? Mungkin sekian dulu dari video Pak Penulis, semoga bisa membantu. Dan kalau misalkan ada yang belum paham bisa di chat di kolom komentar. Dan besok bakalan kita bahas literasi bahasa Inggris, baru kita lanjutin tryout sementara. Sampai jumpa di video Pak Penulis berikutnya.